Strategi mengejutkan apa yang disiapkan Indonesia di Taipei Open 2024? Saksikan bagaimana para atlet kita menghadapi tantangan berat, dan apakah mereka mampu mempertahankan gelar juara di tengah persaingan internasional. Turnamen bulu tangkis Taipei Open 2024 bakal jadi ajang panas di Asia tahun ini. Sebanyak 8 wakil Indonesia siap bertarung dalam turnamen BWF Tour Super 300 yang menawarkan hadiah fantastis sebesar $210.000 Amerika Serikat atau setara dengan 3,2 miliar rupiah. Pertarungan ini akan berlangsung di Taipei dan bisa disaksikan langsung di YouTube BWF TV sejak hari pertama. Hari pertama akan dibuka dengan babak kualifikasi dan sebagian pertandingan babak 32 besar. Namun, perlu diketahui bahwa hanya beberapa pertandingan ganda campuran yang akan berlangsung pada hari pertama babak utama. Indonesia memilih strategi berbeda tahun ini. Tidak menurunkan wakil di ganda campuran, Indonesia akan mulai bertarung di hari kedua. Sektor tunggal putra akan jadi pusat perhatian dengan Alwi Farhan dan Yohannes Saud Marcelino sebagai wakil. Kedua pemain ini sedang dalam performa terbaik mereka. Alwi baru saja meraih posisi runner-up di Indonesia Masters Super 100, sementara Yohannes berhasil menjadi juara di Indonesia International Challenge 2024 yang diadakan di Riau. Keberhasilan ini memberikan angin segar dan harapan tinggi bagi Indonesia untuk mempertahankan gelar juara di sektor tunggal putra setelah Chico Aura Dwi Wardoyo menjadi kampiun tahun lalu. Di sektor tunggal putri, Indonesia juga tak kalah siap dengan menurunkan dua wakil terbaiknya, Komang Ayu Cahya Dewi dan Putri Kusuma Wardani. Mereka diharapkan bisa memberikan kejutan dan membawa pulang gelar juara. Komang dan Putri akan berhadapan dengan lawan-lawan yang tidak mudah, namun semangat juang mereka akan menjadi modal utama untuk meraih kemenangan. Pada sektor ganda putra, Rahmat Hidayat dan Yeremia Erik Hyoche Yachop Rambitan akan menjadi satu-satunya wakil Indonesia. Mereka langsung dihadapkan dengan unggulan ke-8 dari Taiwan, Chen Chengkuan dan Chen Sheng Fa di babak pertama. Ini akan menjadi ujian berat bagi Rahmat dan Yeremia, apalagi mereka baru saja keluar sebagai runner-up di Indonesia Masters Super 100. Pertandingan ini akan menjadi pembuktian apakah mereka bisa melangkah lebih jauh atau harus terhenti di awal. Sektor ganda putri Indonesia menjadi sektor dengan wakil terbanyak. Ada 3 pasangan yang siap bertarung, termasuk pasangan yang baru saja menjuarai Australian Open 2024, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. 2 pasangan lainnya adalah Jessita Putri Miantoro dan Feby Setianingrum yang merupakan juara Indonesia Masters Super 100, serta pasangan baru Lani Tria Mayasari dan Rachel Alessia Rose. Keberagaman strategi dan pengalaman di sektor ini diharapkan bisa membawa hasil yang positif bagi Indonesia. Jadwal pertandingan Taipei Open 2024 sangat padat dan penuh dengan tantangan. Mulai dari babak kualifikasi hingga final yang akan berlangsung selama 6 hari. Setiap detik di turnamen ini sangat berarti, dan siapapun yang lengah akan kehilangan kesempatan emas untuk menjadi juara. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang membara, kita harapkan wakil Indonesia bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Jangan lewatkan momen-momen menegangkan di Taipei Open 2024 ini. Saksikan perjuangan para atlet kita yang tak kenal lelah untuk meraih kemenangan dan membawa pulang kebanggaan bagi Indonesia. Turnamen ini bukan hanya tentang siapa yang terbaik, tapi juga tentang semangat juang dan ketangguhan di lapangan. Mari kita dukung mereka bersama. Di sektor ganda campuran, meski Indonesia tidak menurunkan wakilnya, persaingan tetap sengit dengan negara-negara lain yang membawa kekuatan terbaik mereka. Banyak yang penasaran, apakah absennya Indonesia di sektor ini merupakan strategi tersembunyi atau memang ada pertimbangan lain? Namun, satu hal yang pasti, di sektor lainnya, para pemain Indonesia sudah siap tempur dengan strategi dan persiapan matang untuk menaklukkan lawan-lawan mereka. Tidak hanya soal pertandingan, Taipei Open 2024 juga menjadi ajang pembuktian dan panggung bagi para atlet muda Indonesia untuk menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Dengan semangat pantang menyerah, mereka akan memberikan yang terbaik demi merah putih. Saksikan setiap pukulan, setiap smash, dan setiap momen menegangkan yang akan membuat Anda tak bisa berpaling dari layar. Mari bersama-sama kita dukung para pahlawan bulu tangkis kita untuk mengharumkan nama bangsa di Taipei Open 2024. Bagaimana mungkin Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana, yang awalnya tertinggal di game pertama, berhasil membalikkan keadaan dan meraih gelar juara Korea Open 2024? Hari ini, kita akan membahas tentang momen epik dalam dunia bulu tangkis, ketika pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana, mengukir sejarah baru di Korea Open 2024. Pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, mereka berhasil keluar sebagai juara setelah perjuangan yang tidak mudah. Gelar ini menjadi sangat berarti karena sektor ganda putra Indonesia seolah sedang haus akan gelar juara dalam beberapa waktu terakhir. Pada turnamen ini, Leo dan Bagas harus menghadapi tantangan besar.
Mereka berhadapan dengan unggulan pertama asal Korea Selatan, Kang Min Hyuk dan Seo Sung Jae, di babak final. Harapan untuk meraih gelar sempat meredup ketika mereka kalah di game pertama. Namun, disinilah cerita mulai berubah. Leo dan Bagas tidak menyerah begitu saja. Dengan semangat juang yang luar biasa, mereka bangkit di game kedua. Dengan permainan yang lebih agresif dan penuh determinasi, mereka berhasil menutup game kedua dengan kemenangan yang sangat penting. Masuk ke game ketiga, atmosfer pertandingan semakin tegang. Setiap poin menjadi pertarungan sengit. Leo dan Bagas, yang belum lama dipasangkan, menunjukkan kerjasama yang mengesankan. Mereka terus menekan dan bermain dengan penuh strategi, hingga akhirnya menutup game ketiga dengan kemenangan yang gemilang. Kemenangan ini bukan hanya mengejutkan bagi kita, tetapi juga bagi Leo dan Bagas sendiri. Mereka tidak menyangka bisa memenangkan pertandingan melawan pasangan yang lebih diunggulkan. Dalam sebuah wawancara, Leo Rolicarnando mengungkapkan betapa bahagianya mereka bisa menjadi juara di turnamen ini. Ia mengatakan bahwa mereka hanya ingin bermain dengan santai dan menikmati permainan. Meski begitu, mereka tetap memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan PBSI. Ini adalah bukti nyata bahwa dengan semangat pantang menyerah dan keyakinan, apapun bisa terjadi di lapangan. Keberhasilan Leo dan Bagas di Korea Open 2024 ini tidak hanya membawa pulang trofi juara, tetapi juga memberikan dampak besar pada ranking dunia BWF mereka. Dengan kemenangan ini, mereka mendapatkan tambahan 9.200 poin BWF, yang membuat total poin mereka menjadi 16.900. Ini adalah pencapaian luar biasa, mengingat sebelumnya mereka masih berada di luar 100 besar dunia. Kini, diprediksi Leo dan Bagas akan naik ke posisi 80-an dalam ranking BWF Ganda Putra. Sebuah lonjakan yang sangat signifikan. Kemenangan ini juga memberikan angin segar bagi sektor ganda putra Indonesia, yang selama ini banyak mengandalkan pasangan Fajar Alfian dan Rian Ardianto. Kini, dengan munculnya Leo dan Bagas sebagai juara, kita memiliki harapan baru untuk meraih lebih banyak gelar di masa depan. Ini adalah sinyal positif bahwa regenerasi dalam tim bulu tangkis Indonesia berjalan dengan baik. Mari kita nantikan aksi-aksi menarik lainnya dari Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana di turnamen-turnamen mendatang. Siapa tahu, mereka akan kembali mengejutkan kita dengan kemenangan lainnya. Jangan lupa untuk terus mendukung mereka dan seluruh atlet Indonesia yang berjuang di panggung dunia. Jadi, itulah cerita luar biasa dari Korea Open 2024. Kemenangan yang penuh drama, penuh perjuangan, dan tentunya penuh kebanggaan untuk Indonesia. Tetap semangat dan sampai jumpa di kisah-kisah olahraga menarik berikutnya. Namun, perjalanan menuju kemenangan ini tidak semudah yang terlihat. Leo dan Bagas harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih berpengalaman. Di setiap pertandingan, mereka menunjukkan mental juara yang luar biasa. Setelah kalah di game pertama, mereka memutuskan untuk bermain lebih lepas dan fokus pada strategi mereka sendiri. Keputusan ini terbukti tepat, karena di game kedua mereka tampil agresif dan mendominasi permainan. Hal ini menunjukkan bahwa kadang-kadang, selain kemenangan yang didapatkan, ada cerita inspiratif di balik semangat juang Leo dan Bagas. Mereka adalah contoh nyata bahwa kerja keras, semangat pantang menyerah, dan keyakinan bisa membawa kita pada hasil yang luar biasa. Keberhasilan mereka di Korea Open 2024 menjadi bukti bahwa apapun bisa dicapai dengan usaha dan dedikasi yang maksimal. Mereka tidak hanya membawa pulang gelar juara, tetapi juga membawa kebanggaan untuk Indonesia, membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di kancah bulu tangkis.